Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julia Amanda, saya dari kelompok 6 dengan NIM 0603521026. Saya akan mempresentasikan tokoh filsafat Romawi yaitu Seneca. Lucius Annaeus Seneca atau yang dikenal sebagai Seneca Muda, ayahnya disebut Seneca Tua, berasal dari Cordoba. Seorang ahli retorika, ia juga membangun filsafat moral atau etika untuk menegakkan pemerintahan yang dituntun kehendak baik atau goodwill. Seneca juga termasuk dalam kaum Stoa. Stoikisme sebagian besar didasarkan pada karya tiga pemikir yang hidup di abad ke-1 dan ke-2 Masehi, mulai dari Seneca, Nero, Epictetus, dan Marcus Aurelius. Seneca mempunyai 4 pemikiran tentang hubungan filsafat dan psikologi. Yang pertama, sejak zaman Seneca, pada awal era Kristen, sudah ada pembicaraan tentang kecemasan. Saat itu belum diberi nama ilmu psikologi. Namun, para filsuf pada waktu itu juga terlibat dalam merefleksikan perilaku manusia, dan karena itu berhasil menarik beberapa garis penting tentang cara terbaik untuk hidup. Yang kedua, Seneca meningkatkan apa yang disertifikasi beberapa arus psikologi setelah kecemasan adalah perasaan mengharapkan yang terburuk tanpa ini terjadi. Dengan kata lain, itu adalah persepsi subjektif yang menuntun kita untuk mengharapkan kejahatan. Untuk hidup sesuai dengan sesuatu yang buruk itu belum tentu terjadi. Lalu yang ketiga, masyarakat universal harus selalu menolak tuntutan-tuntutan dari negara politik yang ikut campur dalam domainnya. Yang terakhir, Seneca pada waktu itu tidak untuk merubah sistem monarki menjadi demokrasi. Namun, ide tersebut merupakan cikal bakal teknokrasi pada pemerintahan demokrasi di era modern saat ini. Dengan demikian, ide teknokrasi Seneca pada waktu itu ialah demi mewujudkan kepemimpinan yang memiliki kebijaksanaan filosofis menurut kebijaksanaan dan moralitas Stoa. Berikut adalah prinsip stoikisme. Sederhananya adalah mengakui bahwa Anda tidak dapat mengendalikan banyak hal yang terjadi dalam hidup Anda dan menerima bahwa Anda adalah bagian dari keseluruhan yang lebih besar, yaitu alam. Hal-hal yang bisa kita pelajari dari Seneca yaitu, pada refleksi sebelumnya, Seneca menambahkan kita memiliki kebiasaan melebih-lebihkan atau membayangkan atau mengantisipasi rasa sakit, lalu keadaan antisipasi yang menunggu penderitaan, di mana penderita dikonsumsi. Mereka mengatakan itu adalah cara muak dengan masa depan. Dan kita tahu bahwa seringkali kita mencapai apa yang dalam pikiran kita atau ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Itu tidak harus terjadi seperti itu, tetapi dengan tingkah laku dan blokade kami akhirnya memberikan arahan itu untuk peristiwa. Seperti yang diusulkan Seneca, kita harus hidup sederhana, alih-alih mempersiapkan diri untuk hidup. Dibiarkan saja, biarkan acara mengalir, berada di masa sekarang dan tidak hidup bergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa Sima Aziza dengan NIM 0603521028. Di sini saya ingin menjelaskan tentang filsafat Romawi dengan tokoh Cicero. Siapakah Cicero? Cicero adalah anak seorang tuan tanah dan pejabat Romawi yang lahirnya pada tanggal 3 Januari 106 sebelum Masehi di Arvino, Italia. Lalu ia dibunuh pada 7 Desember 43 sebelum Masehi. Cicero memiliki seorang istri kaya yang bernama Trenia. Ia adalah seorang yang sangat cerdas dalam hal logika. Ia juga dikenal sebagai ahli pembuat puisi bahasa Latin. Perjalanan Cicero. Cicero seorang politisi ambisius. Karyanya mencapai tujuan politiknya karena cerdasnya sempat menduduki jabatan konsul Republik Romawi di bawah kepemimpinan Julius Caesar. Setelah Julius meninggal, Cicero memihak Octavianus untuk melawan Antonius. Di saat itu, kondisi politik yang berkecamuk dan adanya perang mengakibatkan Cicero kehilangan saudara perempuannya. Cicero sempat melarikan diri setelah dituntut hukuman mati dan telah berselisih dengan Marcus. Namun ia akhirnya tertangkap dan terbunuh. Dalam pandangan Cicero, negara adalah suatu kenyataan yang harus ada dalam kehidupan manusia. Negara disusun oleh manusia berdasarkan atas kemampuan rasionya, khususnya rasio murni manusia yang disesuaikan dengan hukum alam kodrat.
Kendati pun ajaran Cicero berbeda dengan ajaran Epicurus yang menganggap negara sebagai hasil perbuatan manusia yang berfungsi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun ajaran Cicero ini jelas menunjukkan konsep perjanjian masyarakat tentang asal mula negara. Karya Cicero dalam menceritakan kesedihannya, ia menuangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul 1 De Academia, 2 De Fato, 3 De Fibinus, 4 De Amicitia, 5 De Officia. Dalam dunia psikologi, yaitu dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi khususnya dengan cara berpidato. Do officiis, orang yang mengambil sesuatu dari orang lain dan meningkatkan keuntungan orang lain lebih buruk daripada kematian, lebih dari kemiskinan, lebih dari penderitaan yang menimpa tubuhnya atau hak milik eksternal lainnya. Siapakah Plotinus? Plotinus adalah salah satu tokoh filsafat yang muncul di abad pertengahan 204 sampai 270. Ia adalah filosof pertama yang mencetuskan teori penciptaan alam semesta. Kebahagiaan manusia otentik untuk Plotinus adalah untuk mengidentifikasi dengan yang terbaik di alam semesta. Karena kebahagiaan itu melampaui bentuk fisik, Plotinus menekankan bahwa keberuntungan duniawi tidak mengendalikan kebahagiaan manusia yang sejati, dan dengan demikian tidak terdapat manusia tunggal yang tidak baik atau efektif berpotensi memiliki hal yang kita pegang untuk membentuk kebahagiaan. Pemikiran Plotinus. Filsafat Plotinus mengombinasikan ajaran mistis dan cara praktis dan memiliki pengaruh yang sangat kuat pada teologi Kristen. Filsafatnya bertujuan untuk membantu para muridnya kembali menyatu atau bergabung kepada Yang Esa dengan cara kontemplasi. Mirip dengan teologi Trinitas, dalam agama Kristen ia percaya pada 3 hal yang bersifat surgawi, yaitu Yang Esa, intelektualitas, dan jiwa. Perbedaannya adalah ketiga hal yang diajukan Plotinus tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hanya urutan pada saat kontemplasi. Yang Esa adalah sesuatu yang bersifat serba baik, tanpa batas, dari tidak dideskripsikan mengikuti filsafat Plato. Deskripsi menggunakan bahasa hanya dapat menunjuk Yang Esa. Walaupun segala macam sebutan bagi Yang Esa dari berbagai macam kebudayaan dan ragam manusia, semua itu bukan nama yang sebenarnya. Plotinus menggambarkan bahwa Yang Esa adalah sebagai cahaya di tengah kegelapan. Plotinus mengajarkan bahwa dari semua yang ada satu yang tertinggi sepenuhnya transenden. Yang Esa tidak mengandung divisi, keragamaan atau perbedaan. Yang Esa bukanlah jumlah dari semua hal, tetapi dia ada dari sebelum semuanya ada. Yang Esa ini adalah sumber realitas. Yang Esa ini mendatangkan intelektualitas, yang artinya berhubungan dengan pengetahuan intuitif. Kesimpulannya yaitu, kunci untuk memahami konsep filsafat Plotinus adalah 3 realitas, yaitu Yang Esa, intelektualitas, dan jiwa. Adalah level kontemplasi atau perkembangan level logika dari realitas abadi Yang Esa, dan bukan perpindahan atau perubahan satu realitas kepada realitas yang lain secara temporal. Matahari dan cahayanya adalah satu realitas, bukan matahari berubah menjadi cahaya. Waktu hanyalah hasil dari ketidakmampuan dari alam memahami surgawi. Plotinus juga mengimplementasikan filsafatnya secara praktis untuk mencapai penyatuan ekstasis dengan Yang Esa dan mencapai tahap ekstase. Properi, murid yang menulis karya-karya Plotinus, mencatat pernah 4 kali melihat gurunya mencapai kondisi ekstase. Zeno of Citium, seorang pendiri sekolah filsafat Stoik. Awalnya seorang pedagang Fenisia atau Siprus. Ia menjalani sebagian besar hidupnya di daratan Yunani setelah kapal karam lepas pantai Attika. Zeno lahir pada tahun 334 sebelum Masehi. Zeno datang dari Citium ke Athena sekitar tahun 312-311 sebelum Masehi untuk mempelajari filsafat di bawah Xenocrates, murid dan ponakan Plato. Perjalanan intelektual Zeno. Zeno sangat terinspirasi oleh Socrates dalam hal etika dan keberanian, oleh peristiwa kematian sukarela Socrates yang ia anggap sebagai martir. Selain itu, Zeno sangat dipengaruhi oleh filsafat sinisisme atau sinik yang dikembangkan Krates dalam hal kemerdekaan manusia memilih cara hidup, bukan patuh pada aturan hukum, melainkan taat pada keteraturan alam, sebab hukum yang tertinggi adalah hukum yang diatur oleh Sang Ilahi. Kenangan dan kematian atas Zeno. Zeno mencetuskan Stoa sebagai tempat belajar yang menerima siapa saja sebagai warga, bahkan orang asing. Banyak juga orang Athena yang menjadi pendengarnya. Ketika ia meninggal, diperkirakan tahun 262 sebelum Masehi.
Semenjak Xeno of Citium, anak Nasias telah menghabiskan bertahun-tahun hidupnya bergulat dengan filsafat, dan dalam segala hal ia jalani sebagai orang baik, khususnya dalam mendesakkan perilaku bajik dan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahira Ismin Ramadhani, saya dari kelompok 6, NIM-nya 0603521029. Saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh filsuf Romawi, yaitu Epicurus atau Epikuros. Epicurus lahir di Samos dan mendapatkan pendidikan di Athena. Ia mendapat pengaruh dari ajaran Demokritos dan Aristopos. Epikuros menentang aliran Platonisme yang populer pada masanya, dan ia juga mendirikan sekolahnya sendiri yang dijuluki Kebun di Athena. Sebagai seorang penulis ulung, ia konon telah menulis banyak sekali karya, tetapi sebagian besar sudah hilang di telan zaman. Pokok ajarannya adalah bagaimana agar manusia itu dalam hidupnya bahagia. Oleh Epicurus dikemukakan bahwa agar manusia dalam hidupnya bahagia terlebih dahulu, harus memperoleh ketenangan jiwa atau ataraksia. Menurut kenyataan, banyak manusia yang hidupnya tidak bahagia karena mengalami ketakutan. Sehingga apabila manusia telah menghilangkan ketakutannya itu, niscaya manusia akan memperoleh ketenangan jiwa, yang selanjutnya akan memperoleh kebahagiaan. Epikuros dan Epikurianisme. Epikurianisme yang diajarkan Epikuros menekankan dalam beberapa gagasan penting, yaitu ataraksia, aponia, penyimpangan atom, dan kenikmatan bergerak serta diam. Sama dengan pemikiran filsafat lain yang memiliki sifat kontra dengan ajarannya, Epikurianisme juga demikian. Meskipun begitu, Epikurianisme selanjutnya mempengaruhi filsafat yang dibawakan oleh John Locke dan Karl Marx. Beberapa karya Epicurus, yaitu ada Letter to Meneuseus, yang kedua ada The Essential Epicurus, dan yang ketiga ada Epicurus The Art of Happiness. Sekian dari saya, kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.